Kamu pikir kamu punya Roh Kudus, bukan? Kamu berdoa, membaca Alkitab, pergi ke gereja. Tapi bagaimana kalau aku bilang bahwa semua itu sebenarnya tidak membuktikan apapun bahwa Dia ada di dalam dirimu? Benar, kamu bisa melakukan semua hal itu dan tetap kosong secara rohani. Dan yang lebih buruk, bagaimana kalau tanda-tanda yang selama ini kamu cari ternyata adalah tanda yang salah? Bagaimana kalau bukti yang sesungguhnya tentang Roh Kudus justru sesuatu yang selama ini kamu abaikan? Kebanyakan orang mengira memiliki Roh Kudus berarti merasakan merinding saat beribadah atau berbicara dalam bahasa roh. Tetapi Yesus tidak pernah mengatakan itu. Faktanya, beberapa tanda paling jelas dari kehadiran roh sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang kebanyakan orang harapkan. Dan ini bagian yang menakutkan. Jika tanda-tanda itu tidak ada dalam hidupmu, mungkin kamu tidak sedekat secara rohani seperti yang kamu kira. Tetaplah bersama aku, karena hari ini aku akan mengungkap 9 tanda yang tak terbantahkan, yang membuktikan Roh Kudus ada di dalam dirimu. Dan percayalah, nomor 7 mungkin akan mengejutkanmu. Kehadiran Roh Kudus, bagaimana kamu tahu Dia tinggal di dalam dirimu? Kebanyakan orang menganggap Roh Kudus hanyalah perasaan samar, bisikan di angin, atau momen inspirasi sesekali. Namun Alkitab menjelaskan dengan tegas, ketika Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan seseorang, itu bukan hal yang samar. Itu mengubah segalanya. Yesus berjanji dalam Yohanes 14:16-17 bahwa Dia akan mengirim penolong, Roh kebenaran, untuk tinggal di dalam kita. Tapi bagaimana kamu tahu Dia benar-benar ada? Apakah itu ledakan emosi yang tiba-tiba, pengalaman supranatural, atau sesuatu yang lebih dalam? Banyak orang percaya bertahun-tahun tanpa menyadari Roh ada di dalam mereka karena mereka mengharapkan sesuatu yang dramatis. Padahal sebenarnya kehadirannya terlihat melalui perubahan yang stabil dan tak terbantahkan. Bayangkan ini, 2 orang mendengar khotbah yang sama persis. Yang satu pulang tanpa berubah, yang lain merasa ditegur, diubahkan, dan siap bertindak. Apa bedanya? Bukan kata-kata pengkhotbah, melainkan kehadiran Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka. Ketika Roh ada di dalam dirimu, cara kamu memproses hidup berubah. Hal-hal yang dulu terasa normal, gosip, kepahitan, keegoisan, mulai terasa salah. Kamu bukan hanya tahu mana yang benar dan salah, kamu merasakannya sampai ke dalam jiwamu. Roh Kudus menggeser hatimu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Roma 8:9 mengingatkan kita bahwa jika kita milik Kristus, kita harus memiliki rohnya yang tinggal di dalam kita. Tidak ada roh, tidak ada hubungan sejati dengan Allah. Tapi ini pertanyaan yang sulit. Bagaimana kalau kamu tidak merasakan Roh Kudus? Apakah itu berarti Dia tidak ada? Tidak selalu. Roh Kudus tidak selalu muncul dalam emosi yang meluap-luap atau tanda-tanda yang dramatis. Pikirkan seorang jutawan yang entah kenapa tidak pernah mengecek rekening banknya. Hanya karena dia tidak merasa kaya, bukan berarti dia tidak kaya. Hal yang sama berlaku untuk kehadiran roh. Kadang pekerjaannya terjadi di balik layar, membentuk ulang hatimu, menyelaraskan keinginanmu dengan Allah, bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Tetapi seiring waktu, buktinya menjadi tak terbantahkan. Mari kita buat ini lebih pribadi. Pernahkah kamu berada di ambang melakukan sesuatu yang salah? Sesuatu yang dulu terasa sepele, tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang tak terlihat di dalam dirimu, membuatmu berhenti. Itu bukan sekedar hati nurani, itu Roh Kudus, Yohanes 16:8, yang menegur dan menuntun. Dan semakin kamu mendengarkan suara itu, semakin jelas suara itu. Masalahnya,
banyak orang mengabaikannya. Mereka menyingkirkannya sampai akhirnya mereka tidak bisa mendengarnya lagi. Disitulah mati rasa rohani mulai muncul. Kamu tidak mau itu terjadi. Jadi ini tantangannya, jika Roh Kudus benar-benar tinggal di dalam dirimu, akan ada tanda-tandanya. Bukan harus api turun dari langit, tetapi perubahan dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam cara kamu memandang dunia. Itulah sebabnya pesan ini sangat penting, karena hal terburuk yang bisa dilakukan seorang Kristen adalah mengira dirinya memiliki roh tanpa pernah memeriksa buktinya. Dan percayalah, pada akhir perjalanan ini, kamu akan tahu persis kamu berada di posisi yang mana. Sekarang katakan padaku, pernahkah kamu mengalami momen ketika kamu tahu tanpa ragu bahwa Roh Kudus sedang berbicara kepadamu? Jika iya, bagikan di kolom komentar. Dan jika kamu belum yakin, jangan khawatir. Kita akan segera masuk ke tanda-tanda yang jelas dan tak terbantahkan yang membuktikan apakah Roh Kudus benar-benar ada di dalam dirimu. Roh Kudus dalam Alkitab adalah janji yang hidup bagi orang percaya. Sejak awal mula, Roh Allah sudah aktif, bergerak, membentuk, dan menuntun. Dalam Kejadian 1:2, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, bahkan sebelum penciptaan dimulai. Sepanjang Perjanjian Lama, Roh Kudus turun atas individu-individu tertentu, para nabi, raja, dan hakim, untuk memperlengkapi mereka pada saat-saat khusus. Namun, ada satu hal penting: Roh itu tidak tinggal secara permanen. Kehadirannya datang dan pergi sesuai dengan tujuan Allah. Itulah sebabnya Daud, setelah dosanya dengan Batseba, dengan putus asa berdoa dalam Mazmur 51:11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil Roh Kudusmu dariku. Ia tahu bahwa dalam Perjanjian Lama, kehadiran Roh bukan sesuatu yang dijamin. Namun semuanya berubah dengan kedatangan Yesus. Ketika kita masuk ke Perjanjian Baru, kita melihat sesuatu yang revolusioner. Yesus bukan hanya berbicara tentang Roh Kudus, Ia menjanjikannya. Dalam Yohanes 14:16-17, Yesus berkata bahwa Ia akan meminta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan penolong yang lain untuk menyertai murid-muridnya selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Perhatikan kata itu, selama-lamanya. Ini bukan lagi kunjungan sementara seperti dalam Perjanjian Lama. Roh Kudus sekarang menjadi penghuni tetap dalam diri mereka yang menjadi milik Kristus. Ini mengubah segalanya. Sebelumnya, hanya segelintir orang yang mengalami pekerjaan roh. Sekarang, setiap orang percaya sejati memiliki akses kepadanya. Ini bukan sekedar konsep teologis. Ini adalah fondasi kehidupan Kristen. Untuk benar-benar memahami betapa besarnya perubahan ini, lihatlah para murid sebelum dan sesudah Pentakosta. Sebelum Pentakosta, mereka takut, bingung, dan bersembunyi di balik pintu yang terkunci setelah penyaliban Yesus. Namun dalam Kisah Para Rasul 2, sesuatu yang luar biasa terjadi. Roh Kudus turun atas mereka seperti angin keras, memenuhi mereka dengan keberanian, kuasa, dan kejelasan. Petrus, orang yang sama yang pernah menyangkal Yesus 3 kali, tiba-tiba berdiri di hadapan ribuan orang dan dengan berani memberitakan Injil. Itulah yang terjadi ketika Roh bekerja. Ketakutan berubah menjadi keberanian. Kelemahan berubah menjadi kekuatan. Kebingungan berubah menjadi kejelasan ilahi. Dan disinilah hal ini menjadi sangat pribadi. Roh Kudus yang sama yang memperlengkapi Petrus, Paulus, dan gereja mula-mula adalah roh yang sama yang tinggal di dalam dirimu. Pertanyaannya bukan apakah roh itu kuat.
melainkan apakah kamu menyadari kehadirannya. Sangat mudah membaca tentang kuasa Roh Kudus dalam Alkitab dan menganggapnya sekedar sejarah. Namun dalam Roma 8:11, Paulus mengingatkan kita bahwa jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian ada di dalam setiap orang percaya sejati. Tetapi kebanyakan orang Kristen tidak hidup seolah-olah itu benar. Mari kita jujur. Seberapa sering kita hidup seakan-akan kita sendirian? Seakan-akan doa kita hanyalah kata-kata yang melayang di udara. Seakan-akan kita harus memecahkan semuanya dengan kekuatan sendiri. Itu bukan kehidupan yang Allah maksudkan bagimu. Jika kamu benar-benar memahami kuasa Roh Kudus di dalam dirimu, kamu tidak akan takut akan masa depan. Kamu tidak akan merasa tersesat, dan kamu tidak akan terus-menerus mempertanyakan tujuan hidupmu. Namun, terlalu banyak orang hidup terputus, tidak sadar akan pertolongan ilahi yang Yesus sendiri kirimkan untuk tinggal di dalam mereka. Jadi sekarang, aku ingin kamu berhenti sejenak dan merenung. Apakah aku hidup sebagai seseorang yang benar-benar dipenuhi roh, atau apakah aku berjalan seolah-olah aku sendirian? Karena di bagian berikutnya, kita akan mulai masuk ke tanda-tanda yang jelas dan tak terbantahkan bahwa Roh Kudus benar-benar bekerja di dalam dirimu. Dan percayalah, tanda pertama ini akan sepenuhnya mengubah cara kamu memandang hidupmu. Damai sejahtera supranatural di tengah badai. Bayangkan ini, kamu berada di sebuah perahu di tengah badai yang mengamuk. Angin meraung, ombak menghantam, dan kepanikan mulai menguasai segalanya. Para murid mengalami situasi persis seperti ini dalam Markus 4:37-39. Mereka ketakutan, yakin bahwa mereka akan binasa. Dan di manakah Yesus? Ia tertidur sementara semua orang panik. Mengapa? Karena ia tahu siapa yang memegang kendali. Dan inilah yang lebih kuat lagi ketika ia akhirnya bangun. Ia bukan hanya menenangkan badai di luar perahu, ia menyingkapkan bahwa badai yang sebenarnya ada di dalam hati para murid. Ketakutan mereka menunjukkan kurangnya kepercayaan. Hal yang sama terjadi ketika kita tidak memiliki damai sejahtera dari Roh Kudus di dalam kita. Damai sejahtera supranatural bukanlah hidup tanpa masalah. Itu adalah memiliki hati yang tidak diguncangkan oleh masalah. Dalam Yohanes 14:27, Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Ini bukan damai biasa, ini adalah damainya. Damai yang tidak bisa dipahami dunia. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam dirimu, Ia memberikan ketenangan yang tidak tergoyahkan, bahkan ketika segala sesuatu di sekitarmu runtuh. Inilah perbedaan antara menghadapi badai hidup sendirian atau mengetahui jauh di dalam jiwamu bahwa kamu berlabuh pada sesuatu yang jauh lebih besar. Pernahkah kamu melihat seseorang melewati tragedi yang tak tertahankan, namun tetap teguh, bahkan penuh pengharapan? Itu bukan kekuatan manusia, itu bukan kemauan diri. Itu adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka. Dunia mengajarkan bahwa damai datang dari kendali. Kendali atas keuangan, kendali atas kesehatan, kendali atas masa depan. Tetapi Roh mengajarkan jalan yang berbeda.
Damai datang dari penyerahan, dari mempercayai bahwa apapun yang terjadi, Allah tetap memegang kendali. Itulah sebabnya orang yang dipenuhi Roh tidak panik seperti yang lain. Dasar hidup mereka bukan pada keadaan, melainkan pada kehadiran Allah yang tidak tergoyahkan. Namun mari kita jujur, damai seperti ini tidak datang secara otomatis. Ia bertumbuh seiring kamu berjalan bersama Allah, seiring kamu belajar bersandar kepadanya dan bukan pada pengertianmu sendiri. Dan musuh akan melakukan segala cara untuk mencuri damai ini darimu. Ia akan melemparkan gangguan, kekhawatiran, dan kecemasan ke arahmu. Tetapi Filipi 4:6-7 memberi kita kunci untuk menjaga damai ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Doa bukan sekadar berbicara kepada Allah. Doa adalah memindahkan bebanmu kepadanya. Jadi biarkan aku bertanya ketika badai menghantam hidupmu, apakah reaksimu adalah ketakutan atau keteguhan? Reaksi itu mengungkapkan banyak hal. Jika kepanikan adalah respon pertamamu, mungkin sudah waktunya meminta Roh Kudus memenuhi hatimu dengan damainya. Dan percayalah, ketika kamu memilikinya, orang lain akan memperhatikannya. Mereka akan melihat sesuatu yang berbeda dalam dirimu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Itu karena damai dari Roh bukan hanya untukmu. Itu adalah kesaksian bagi semua orang di sekitarmu. Sekarang aku ingin kamu berhenti sejenak dan merenung. Bisakah kamu mengingat satu momen ketika kamu menghadapi sesuatu yang tampak mustahil, namun kamu merasakan damai yang tidak bisa dijelaskan? Jika ya, bagikan ceritamu di kolom komentar. Dan jika kamu belum pernah mengalami damai seperti ini, jangan khawatir. Saat kita melanjutkan, kamu akan belajar bagaimana mengundang Roh Kudus memenuhi hidupmu dengan cara yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Dan percayalah, tanda berikutnya bahkan lebih kuat. Kasih yang melampaui hal yang alami. Mari kita jujur, ada orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Kamu tahu tipe seperti apa? Mereka yang menyakitimu, mengkhianatimu, mengkritikmu, atau mungkin hanya terus-menerus mengganggumu. Sifat manusia berkata, kasihilah mereka yang mengasihimu, tetapi jauhilah mereka yang membuat hidupmu sulit. Namun Yesus membalikkan semuanya. Dalam Matius 5:44, ia memerintahkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jujur saja, itu mustahil dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi inilah kabar baiknya. Ketika Roh Kudus ada di dalam dirimu, ia memberimu kasih yang tidak alami, kasih yang melampaui emosi, kasih yang tidak bergantung pada bagaimana orang lain memperlakukanmu. Pikirkan tentang Stefanus, martir Kristen pertama, dalam Kisah Para Rasul 7:59-60. Saat masa yang marah merajamnya sampai mati, ia tidak mengutuk mereka. Ia tidak menuntut balas. Sebaliknya ia berdoa, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kasih seperti itu secara manusiawi mustahil. Itu adalah kasih yang sama yang Yesus tunjukkan di kayu salib ketika ia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam Lukas 23:34. Ini bukan kasih yang lemah atau pasif. Ini adalah kasih yang mengalahkan kebencian. Kasih yang tetap berdiri teguh, bahkan ketika menyakitkan. Dan jika Roh Kudus ada di dalam dirimu,
kasih seperti ini akan mulai muncul dalam hidupmu. Sekarang mari kita buat ini lebih praktis. Seperti apa bentuknya dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin itu berarti mengampuni seseorang yang tidak pernah meminta maaf. Mungkin itu berarti memilih kebaikan ketika kamu punya banyak alasan untuk pahit. Mungkin itu berarti menunjukkan kesabaran kepada seseorang yang terus memuji batas kesabaranmu. Dan inilah ujian yang sesungguhnya. Apa reaksi pertamamu ketika seseorang menyakitimu? Apakah keinginan untuk membalas? Ataukah ada sesuatu di dalam dirimu yang mengingatkanmu untuk menunjukkan anugerah? Sesuatu itu sebenarnya adalah seseorang, yaitu Roh Kudus yang bekerja di dalam dirimu, melembutkan hatimu, dan membentukmu menjadi serupa dengan Kristus. Galatia 5:22 mengatakan bahwa kasih adalah buah pertama dari Roh. Bukan sembarang kasih, tetapi kasih Allah yang mengalir melalui dirimu. Mari kita perjelas satu hal. Ini tidak berarti kamu harus membiarkan orang lain menginjak-injakmu. Yesus sendiri tidak melakukan itu. Tetapi ini berarti hatimu menjadi berbeda. Kamu tidak lagi menyimpan dendam seperti dulu. Kamu tidak membiarkan kepahitan berakar. Dunia berkata, mereka tidak pantas diampuni. Tetapi Roh Kudus di dalam dirimu mengingatkanmu, kamu juga tidak pantas, namun kamu telah diampuni. Dan tiba-tiba, mengasihi orang lain, bahkan mereka yang sulit dikasihi, menjadi mungkin. Bukan karena kamu berusaha lebih keras, tetapi karena kasih Allah ada di dalam dirimu. Namun inilah tantangannya. Apakah kamu menolak kasih ini? Karena kadang-kadang Roh Kudus ingin mengasihi melalui dirimu, tetapi hatimu masih mengeras. Mungkin ada seseorang yang kamu tolak untuk ampuni. Mungkin ada dendam yang telah kamu pegang bertahun-tahun. Jika demikian, aku ingin jujur denganmu. Hal itu sedang menghalangi hubunganmu dengan Allah. Dalam 1 Yohanes 4:20, Alkitab berkata bahwa siapa yang mengaku mengasihi Allah, tetapi membenci saudaranya adalah pendusta. Itu keras, tetapi itu benar. Kamu tidak bisa penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan kebencian pada saat yang sama. Sekarang aku ingin menantangmu. Berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah ada seseorang yang perlu aku ampuni? Seseorang yang perlu aku kasihi meskipun mereka tidak pantas menerimanya? Jika Roh Kudus benar-benar ada di dalam dirimu, kasih seperti ini akan mulai bertumbuh. Dan ketika itu terjadi, orang lain akan memperhatikannya. Mereka akan melihat sesuatu yang berbeda dalam dirimu, sesuatu yang supranatural. Dan ini baru permulaan, karena tanda berikutnya bahkan lebih dalam lagi. Itu adalah kerinduan akan kekudusan dan berpaling dari dosa. Kerinduan akan kekudusan dan berpaling dari dosa. Sesuatu berubah di dalam dirimu ketika Roh Kudus benar-benar tinggal di dalam dirimu. Dosa tidak lagi terasa sama. Hal-hal yang dulu memberi kenikmatan, kini membawa teguran. Apa yang dulu tampak sepele, sekarang memiliki beban yang tidak bisa kamu abaikan. Ini bukan tentang mengikuti seperangkat aturan agama. Ini tentang transformasi batin yang mendalam. Dalam Yohanes 16:8, Yesus berkata bahwa ketika Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Teguran itu bukanlah penghukuman. Itu adalah bukti bahwa Allah sedang bekerja di dalam dirimu, membentuk ulang hatimu. Pikirkan tentang Sakeus dalam Lukas 19. Ia adalah pemungut cukai yang kaya, hidup dari keserakahan dan kecurangan. Namun, satu perjumpaan dengan Yesus mengubah segalanya. Tanpa ada orang yang memaksanya, Sakeus berdiri dan berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang,
akan kukembalikan 4 kali lipat. Itulah yang terjadi ketika Roh Kudus bergerak. Tidak ada yang perlu memaksa Sakeus untuk bertobat. Roh di dalam dirinya membuat dosa menjadi tak tertahankan. Itu adalah tanda yang jelas dari kehadirannya. Ketika kamu ingin hidup kudus, bukan karena kewajiban, tetapi karena hatimu merindukannya. Mari kita jujur. Sebelum kamu menyerahkan hidupmu kepada Yesus, dosa tidak mengganggumu seperti sekarang. Kamu bisa bergosip, berbohong, atau mengkompromikan imanmu tanpa banyak berpikir. Tetapi ketika Roh Kudus mulai memimpin, hal-hal yang sama itu terasa berbeda. Itu karena dosa memisahkan kita dari Allah. Dan ketika Roh ada di dalam dirimu, Ia tidak akan membiarkanmu merasa nyaman di dalamnya. Roma 8:13 berkata, "Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup." Roh Kudus memberi kuasa kepadamu untuk mengatakan tidak kepada dosa, bukan dengan kekuatanmu sendiri, tetapi dengan kekuatannya. Namun, mari kita jujur sepenuhnya. Kadang-kadang kita melawan. Daging menginginkan kenyamanan, kesenangan, dan kendali. Dan jika kita cukup lama mengabaikan teguran Roh, kita mulai menjadi mati rasa. Itulah sebabnya banyak orang Kristen terjebak dalam siklus dosa. Mereka mendengar Roh Kudus berkata, "Berhenti," tetapi mereka terus melewati tanda peringatan itu. Kabar baiknya, tidak pernah terlambat untuk bertobat. Dalam 1 Yohanes 1:9 dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa-dosa kita, Allah setia dan adil untuk mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah tidak menunggumu untuk menghukummu, Ia menunggumu untuk membebaskanmu. Sekarang bagian ini menjadi sangat pribadi. Dosa apa yang selama ini kamu benarkan? Mungkin sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak diketahui orang lain, mungkin kebiasaan yang kamu yakinkan pada dirimu sendiri tidak terlalu penting. Namun jauh di dalam hati, kamu tahu Roh Kudus telah menegurmu. Kamu merasakan ketegangan itu, tarikan batin itu, suara yang berkata, "Ini bukan dirimu yang sekarang." Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan mendengarkan? Karena semakin kamu menaapinya, semakin kuat suaranya. Dan semakin kamu mengabaikannya, semakin sulit untuk mendengarnya. Jadi, berhentilah sejenak dan renungkan. Apa satu hal yang Roh Kudus minta untuk kamu lepaskan? Jujurlah. Dan jika kamu merasakan teguran itu, jangan menyingkirkannya. Bertindaklah. Karena semakin kamu membiarkan Roh mengubahmu, semakin dekat kamu dengan Allah. Dan ini belum selesai. Karena tanda berikutnya adalah sesuatu yang membedakan mereka yang benar-benar memiliki Roh dari mereka yang hanya menjalani iman secara lahiriah. Itu adalah lapar dan haus akan firman Allah. Lapar dan haus akan firman Allah. Pernahkah kamu merasakan kerinduan yang dalam dan sulit dijelaskan untuk mendengar Allah berbicara? Bukan sekadar rasa ingin tahu sesaat, tetapi rasa lapar yang membakar terhadap firman-Nya. Itu bukan hal yang normal, itu supranatural. Alkitab bukan sekadar buku biasa, ia hidup. Ibrani 4:12 berkata bahwa firman Allah hidup dan aktif, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam dirimu, Ia menumbuhkan keinginan yang tak tergoyahkan untuk membacanya, memahaminya, dan menghidupinya. Jika kamu pernah membuka Alkitab dan tiba-tiba merasa seolah-olah kata-katanya melompat dari halaman dan berbicara langsung ke hatimu, itu adalah Roh Kudus yang sedang bekerja. Pikirkan tentang para murid di jalan ke Emmaus dalam Lukas 24:32.
Setelah berjalan bersama Yesus tanpa menyadari siapa Dia, mereka berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di jalan dan membuka kitab suci bagi kita?" Itulah yang terjadi ketika Roh ada di dalam dirimu. Alkitab berhenti menjadi sekedar kata-kata di atas kertas dan menjadi api di dalam hatimu. Kamu tidak membacanya karena kewajiban, kamu merindukannya. Itu seperti makanan rohani, dan ketika kamu terlalu lama tidak memakannya, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Sama seperti melewatkan makan membuat tubuhmu lemah, melewatkan firman Allah membuat jiwamu lemah. Namun, mari kita jujur, tidak semua orang merasakan rasa lapar ini. Sebagian orang kesulitan membaca Alkitab. Mereka mulai, lalu terdistraksi dan meletakkannya kembali. Mengapa? Karena musuh tahu bahwa seorang Kristen yang hidup oleh firman adalah berbahaya. Itulah sebabnya serangan pertama iblis terhadap Hawa di Taman Eden bukan serangan fisik, melainkan serangan terhadap firman Allah. Tentulah Allah berfirman dalam Kejadian 3:1. Strategi itu masih ia gunakan sampai hari ini, membuat orang percaya ragu, terdistraksi, dan merasa bahwa Alkitab terlalu sulit untuk dipahami. Tetapi Roh Kudus menghilangkan kebingungan itu. Dalam Yohanes 14:26, Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita akan semua yang telah Ia katakan. Itu berarti semakin banyak waktu yang kamu habiskan dalam firman, semakin jelas Roh akan membuatnya bagimu. Namun inilah ujian yang sesungguhnya. Apa yang lebih kamu rindukan, firman Allah atau hiburan? Jujurlah, apakah kamu bisa menggulir layar selama berjam-jam, tetapi kesulitan membaca satu pasal Alkitab? Apakah kamu lebih tahu tentang selebritas daripada tentang Yesus? Karena apapun yang paling banyak memberi makan jiwamu adalah apa yang membentukmu. Dalam Matius 4:4, Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tanpa firman itu, jiwamu sedang kelaparan. Pertanyaannya, apakah kamu memberinya makan? Jika kamu mendengarkan ini dan berpikir, "Aku ingin rasa lapar itu, tetapi aku tidak merasakannya," jangan panik. Inilah kebenarannya. Rasa lapar akan firman bertumbuh ketika kamu memberinya makan. Semakin kamu membaca, semakin kamu ingin membaca. Semakin kamu belajar, semakin banyak Roh menyatakan kepadamu. Ini seperti api. Semakin banyak bahan bakar yang kamu tambahkan, semakin besar nyalanya. Jadi, mulailah hari ini. Buka Alkitabmu. Mintalah Roh Kudus untuk berbicara kepadamu. Dan jangan hanya membaca. Biarkan firman itu mengubahmu. Sekarang aku ingin kamu berhenti sejenak dan merenung. Kapan terakhir kali kamu benar-benar lapar akan firman Allah? Jika pernah, bagikan bagaimana hal itu mengubah hidupmu di kolom komentar. Dan jika belum, jangan khawatir. Saat kita melanjutkan, kamu akan belajar bagaimana menumbuhkan rasa lapar ini. Dan percayalah, tanda berikutnya adalah sesuatu yang akan sepenuhnya mengubah cara kamu mengalami hidup. Itu adalah hati yang penuh dengan rasa syukur dan penyembahan. Hati yang penuh dengan rasa syukur dan penyembahan. Bersyukur itu mudah ketika hidup berjalan baik. Ketika doa-doa dijawab, keuangan stabil, kesehatan kuat, wajar untuk berkata, "Terima kasih Tuhan." Tetapi bagaimana ketika semuanya runtuh? Ketika pintu-pintu tertutup, ketika diagnosisnya buruk, ketika kamu merasa ditinggalkan. Disitulah kehadiran Roh Kudus benar-benar dinyatakan. Hati yang penuh dengan rasa syukur dan penyembahan, bahkan di tengah penderitaan,
bukanlah hal yang normal. Itu supranatural. Dalam 1 Tesalonika 5:18, Alkitab berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Perhatikan, tidak dikatakan bersyukur untuk segala hal, tetapi di dalam segala hal. Karena rasa syukur di masa sulit hanya mungkin ketika Roh Kudus ada di dalam dirimu. Pikirkan Paulus dan Silas dalam Kisah Para Rasul 16:25. Mereka dipukuli, dirantai, dan dipenjarakan bukan karena berbuat jahat, tetapi karena memberitakan Yesus. Dan apa yang mereka lakukan pada tengah malam? Mengeluh? Mempertanyakan Allah? Tidak. Mereka menyanyi dan memuji Allah begitu keras sampai para tahanan lain mendengarnya. Lalu gempa bumi mengguncang penjara, pintu-pintu terbuka, dan rantai-rantai mereka terlepas. Apakah kamu melihat polanya? Rasa syukur dan penyembahan membuka pintu bagi yang supranatural. Ketika kamu memuji Allah di tengah penjaramu, Ia mengguncang fondasi hidupmu. Tetapi mari kita jujur, ini tidak selalu mudah. Kadang kita tidak merasa ingin bersyukur. Hidup menghantam keras, dan alih-alih berterima kasih kepada Allah, kita ingin bertanya, mengapa ini terjadi? Namun inilah rahasianya. Roh Kudus mengubah perspektifmu. Alih-alih bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Kamu mulai bertanya, apa yang sedang Allah ajarkan kepadaku melalui ini? Itulah sebabnya orang yang dipenuhi Roh tidak runtuh di bawah pencobaan. Mereka tahu bahwa bahkan dalam penderitaan, Allah sedang bekerja. Roma 8:28. Mengingatkan kita bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bahkan ketika kamu tidak melihatnya, Dia sedang bergerak. Dan inilah hal yang kuat rasa syukur sejati. Bukan hanya soal kata-kata, tetapi sikap hati. Hati yang dipenuhi Roh melihat berkat di mana orang lain melihat beban. Ia menemukan alasan untuk bersyukur di tengah badai. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang telah melalui penderitaan yang tak terbayangkan, namun imannya justru semakin kuat? Itu adalah Roh Kudus. Ia memenuhi hatimu dengan sukacita yang tidak tergoyahkan, bahkan ketika hidup tidak masuk akal. Itulah sebabnya penyembahan sejati bukan hanya tentang bernyanyi di gereja. Itu adalah gaya hidup pujian yang terus-menerus, apapun musimnya. Jadi mari kita jujur sejenak. Kapan terakhir kali kamu bersyukur kepada Allah untuk sesuatu yang sebenarnya tidak kamu sukai? Pernahkah kamu memujinya di tengah badai? Karena disitulah penyembahan menjadi nyata. Jika Roh Kudus benar-benar ada di dalam dirimu, rasa syukur tidak hanya akan menjadi sesuatu yang kamu ucapkan, tetapi sesuatu yang kamu hidupi. Kamu akan mendapati dirimu berkata, "Tuhan, aku tidak mengerti, tetapi aku percaya." Dan iman seperti itu adalah saat ketika belenggu mulai terlepas. Sekarang aku ingin kamu berhenti sejenak dan merenung. Apa satu hal yang bisa kamu syukuri hari ini, bahkan jika itu tidak masuk akal? Tuliskan di kolom komentar. Dan saat kita melangkah maju, bersiaplah, karena tanda berikutnya akan membawa hubunganmu dengan Allah ke tingkat yang sama sekali baru. Itu adalah kepekaan terhadap suara Allah. Kepekaan terhadap suara Allah. Pernahkah kamu merasakan dorongan lembut di dalam rohmu, suara batin yang berkata, "Jangan pergi ke sana," atau "Hubungi orang itu," atau bahkan "Tunggu, ini bukan waktunya"? Itu bukan sekedar suara hati, itu adalah Roh Kudus. Salah satu tanda paling jelas bahwa Dia ada di dalam dirimu adalah ketika kamu mulai mengenali suaranya, bukan sebagai sesuatu yang jauh, tetapi sebagai tuntunan pribadi yang mendalam di dalam dirimu.
Dalam Yohanes 10:27, Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Perhatikan, Yesus tidak berkata mereka mungkin mendengar, tetapi mereka mendengarkan. Masalahnya bukan karena Allah tidak berbicara. Masalahnya adalah banyak orang tidak mendengarkan. Pikirkan Samuel muda dalam 1 Samuel 3. Allah memanggil namanya, tetapi Samuel tidak mengenali suara itu. Ia mengira itu Eli. 3 kali Allah berbicara, dan 3 kali Samuel pergi kepada orang yang salah. Begitulah yang sering terjadi pada kita. Allah berbicara, tetapi kita salah menafsirkannya. Kita mengira itu hanya pikiran acap atau kebetulan. Namun ketika Samuel akhirnya berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar," segalanya berubah. Itulah kuncinya mendengarkan. Semakin kamu menyesuaikan hatimu dengan Allah, semakin jelas suaranya. Namun mari kita jujur, ini tidak selalu mudah. Dunia ini bising, gangguan ada di mana-mana. Media sosial, pendapat orang lain, kekhawatiran, semuanya bersaing untuk perhatianmu. Jika kamu tidak dengan sengaja memberi ruang bagi suara Allah, suara itu akan tenggelam. Itulah sebabnya Yesus sering menarik diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Dalam Markus 1:35 dikatakan bahwa pagi-pagi benar, waktu masih gelap, Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Jika Yesus, Anak Allah, membutuhkan keheningan untuk mendengar Bapa, betapa lebih kita membutuhkannya. Lalu bagaimana kamu tahu itu benar-benar Allah yang berbicara? Pertama, suaranya tidak akan pernah bertentangan dengan kitab suci. Jika apa yang kamu dengar bertentangan dengan Alkitab, itu bukan dari Allah. Kedua, suaranya membawa damai, bahkan ketika menegur. Roh Kudus menantang dan mengoreksi, tetapi ia tidak membawa kekacauan atau ketakutan. 1 Korintus 14:33 berkata bahwa Allah bukan Allah kekacauan, melainkan damai. Ketiga, seringkali Allah menguatkan firman-Nya melalui kitab suci, nasihat yang bijaksana, atau keadaan yang selaras dengan kehendak-Nya. Namun ada bahaya yang nyata. Jika kamu terlalu sering mengabaikan suaranya, hatimu mulai mengeras. Kamu berhenti peka terhadap tuntunannya dan mulai membuat keputusan berdasarkan pengertianmu sendiri. Itulah sebabnya Ibrani 3:15 memperingatkan, "Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu." Roh Kudus tidak memaksa, Ia mengundang. Pilihannya ada padamu. Sekarang mari kita buat ini lebih pribadi. Pernahkah kamu mengalami momen ketika kamu tahu Allah sedang berbicara kepadamu? Mungkin tentang keputusan yang harus kamu ambil, peringatan yang kamu terima, atau saat firman tiba-tiba menjadi hidup bagimu. Jika ya, bagikan di kolom komentar. Dan jika kamu kesulitan mendengar suaranya, jangan khawatir. Saat kita melangkah maju, kita akan masuk lebih dalam tentang apa artinya berjalan seiring dengan Roh. Perubahan nyata dalam karakter dan sikap. Mari kita bicara jujur. Siapapun bisa berkata bahwa ia mengikuti Yesus. Namun, jika Roh Kudus benar-benar ada di dalam seseorang, akan ada bukti nyata. Bukan hanya dalam kata-kata, bukan hanya dalam apa yang diposting, tetapi dalam karakter. Dalam Matius 7:16, Yesus berkata, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Roh Kudus tidak datang untuk menghias hidupmu. Ia datang untuk memperbaruinya. Dan ketika ia bekerja, perubahan terjadi. Lihat Petrus sebelum dan sesudah Roh Kudus memenuhi dia. Sebelumnya, ia impulsif, mudah takut, dan menyangkal Yesus karena tekanan. Setelah Pentakosta, Petrus yang sama berdiri dengan berani dan memberitakan Injil kepada banyak orang. Apa yang berubah? Roh Kudus.
Dan itulah yang terjadi ketika Roh mengambil alih hidupmu. Cara kamu merespons berubah. Hal-hal yang dulu memicu amarah, kini menghasilkan kesabaran. Kebiasaan yang dulu menguasaimu mulai kehilangan cengkeramannya. Kamu menjadi lebih penuh kasih, lebih lembut, lebih terkendali. Bukan karena kamu lebih kuat, tetapi karena Dia bekerja di dalam dirimu. Transformasi ini tidak instan, ini adalah proses. Seperti seorang pemahat yang memahat marmer, setiap pukulan pahat menyingkirkan bagian yang tidak perlu untuk menyingkapkan karya yang indah. Roh Kudus melakukan hal yang sama, mengikis kesombongan, kecemburuan, dan segala sesuatu yang tidak mencerminkan Kristus. Terkadang itu menyakitkan, tetapi selalu berharga. 2 Korintus 3:18 mengatakan bahwa kita sedang diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sekarang uji dirimu. Apakah kamu lebih sabar daripada setahun yang lalu? Lebih mengampuni? Lebih menguasai diri? Bukan sempurna, tetapi ada kemajuan. Jika tidak ada perubahan sama sekali, itu masalah serius. Iman sejati menghasilkan buah. Namun, jika kamu merasa pertumbuhanmu lambat, jangan putus asa. Jujurlah pada dirimu sendiri. Apakah ada area yang kamu tolak untuk diserahkan? Roh Kudus tidak memaksa perubahan. Ia menunggu kerelaan. Ambil satu momen untuk merenung. Di area mana Roh Kudus sedang bekerja dalam hidupmu saat ini? Kesabaran, pengampunan, atau penguasaan diri? Jika kamu berjuang, jangan menyerah. Masih ada lagi yang akan kita bahas. Karena tanda berikutnya adalah yang mengubah orang percaya biasa menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Keberanian untuk membagikan Injil. Mari kita jujur. Berbicara tentang Yesus tidak selalu mudah. Mungkin kamu pernah merasakan keraguan itu muncul. Pikiran seperti, bagaimana jika mereka menganggapku aneh? Atau, bagaimana jika aku tidak tahu harus berkata apa? Ketakutan itu nyata. Tetapi inilah kebenarannya ketika Roh Kudus ada di dalam dirimu, Ia memberimu keberanian. Bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tetapi untuk berbicara tentang Dia. Lihatlah para murid sebelum dan sesudah Pentakosta. Sebelumnya mereka takut, bersembunyi dan khawatir tentang pendapat orang. Setelah Roh Kudus turun, mereka tidak bisa berhenti memberitakan Injil. Dalam Kisah Para Rasul 4:20, Petrus dan Yohanes berkata, "Kami tidak mungkin tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Itulah yang terjadi ketika Roh Kudus mengambil alih. Injil berhenti menjadi sesuatu yang kamu simpan sendiri dan menjadi sesuatu yang tidak bisa kamu diamkan. Pikirkan ini. Jika kamu memiliki obat untuk penyakit mematikan, apakah kamu akan ragu untuk memberitahukannya kepada orang lain? Tentu tidak. Kamu tidak akan peduli jika mereka terganggu atau menolak. Kamu akan merasa terdorong untuk menyampaikannya. Injil adalah kabar keselamatan kekal. Namun, begitu banyak orang percaya ragu untuk membagikannya. Mengapa? Karena ketakutan. Tetapi 2 Timotius 1:7 mengingatkan kita bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Keberanian ini bukan soal kepribadian. Banyak orang berpikir, aku bukan orang yang vokal. Tetapi keberanian bukan tentang kerasnya suara, melainkan tentang keyakinan, tentang kepastian akan apa yang Allah telah lakukan dalam hidupmu. Beberapa penginjil terbesar bukanlah orang yang lantang. Mereka setia. Mereka membagikan kesaksian mereka. Mereka hidup dengan cara yang membuat orang lain bertanya, "Apa yang berbeda darimu?" Dan ketika saatnya tiba,
Roh Kudus memberi mereka kata-kata. Yesus berjanji dalam Lukas 12:12 bahwa Roh Kudus akan mengajarkan apa yang harus kamu katakan pada saat itu. Keberanian sejati datang ketika kamu mempercayai Roh untuk bekerja melalui dirimu. Namun mari kita jujur, keberanian sering datang bersama perlawanan. Musuh tidak suka ketika orang percaya mulai membagikan iman mereka. Ia akan berbisik, "Kamu tidak layak," atau "Kamu akan merusaknya." Tetapi lihat gereja mula-mula. Setiap kali mereka menghadapi ancaman, mereka tidak mundur. Mereka justru berdoa untuk keberanian yang lebih besar. Dalam Kisah Para Rasul 4:29, mereka berdoa agar Allah memampukan mereka untuk menyampaikan firman-Nya dengan penuh keberanian. Dan apa yang terjadi? Roh Kudus memenuhi mereka dengan kuasa. Sekarang, mari kita buat ini pribadi. Kapan terakhir kali kamu membagikan imanmu? Bukan hanya bertindak seperti orang Kristen, tetapi benar-benar berbicara tentang Yesus. Jika kamu telah diam cukup lama, mintalah Roh Kudus memberimu keberanian. Dan jika pernah ada momen ketika kamu merasa Roh menuntunmu untuk berbicara, tetapi kamu menahan diri karena takut, renungkan itu. Karena tanda berikutnya sangat berkaitan erat dengan hal ini dan sangat penting bagi kelangsungan hidup rohani. Kepekaan rohani dan kemampuan membedakan. Pernahkah kamu mengalami momen ketika sesuatu terlihat baik di permukaan, tetapi di dalam hatimu terasa ada yang tidak beres? Mungkin tentang seseorang, sebuah keputusan, atau bahkan sebuah ajaran. Itu bukan sekedar intuisi. Itu adalah Roh Kudus yang memberimu kemampuan membedakan. Salah satu tanda terkuat dari kehadirannya adalah kemampuan untuk mengenali apa yang benar-benar berasal dari Allah dan apa yang merupakan penyesatan. Dalam 1 Yohanes 4:1, Alkitab memperingatkan agar kita menguji setiap roh, karena tidak semua yang tampak rohani berasal dari Allah. Tidak semua yang terdengar saleh benar-benar ilahi. Tanpa kepekaan rohani, kamu tidak akan mengetahui perbedaannya. Lihat Yesus dalam Matius 4 ketika iblis mencobainya. Iblis bahkan mengutip kitab suci, tetapi memelintir kebenaran. Karena Yesus dipenuhi roh, ia mengenali penyesatan itu dan menjawab dengan kebenaran. Musuh jarang datang dengan kebohongan yang jelas. Ia menyamar sebagai terang. Itulah sebabnya banyak orang jatuh ke dalam jebakan rohani, mengejar emosi, mengikuti setiap tren, dan menerima semua yang terdengar Kristen tanpa mengujinya. Namun, kepekaan rohani bukan hanya tentang mengenali pengajar palsu. Ini juga tentang mengenali ketika sesuatu dalam hidupmu sendiri tidak selaras dengan kehendak Allah. Hubungan, kesempatan, atau keputusan yang ingin kamu ambil, tetapi Roh Kudus memperingatkan. Yesaya 30:21 berkata bahwa kamu akan mendengar suara yang berkata, "Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya." Kepekaan ini bertumbuh ketika kamu berjalan dekat dengan Allah. Jika kamu mengabaikan peringatannya, suara itu menjadi semakin pelan. Tetapi jika kamu tetap tinggal dalam firman, doa, dan ketaatan, kepekaan itu semakin tajam. Kamu mulai melihat tanda bahaya lebih awal. Kamu terhindar dari banyak penderitaan karena kamu mendengarkan ketika Allah berkata, "Itu bukan untukmu." Sekarang renungkan ini. Pernahkah kamu merasakan peringatan dari Allah tetapi mengabaikannya? Atau pernahkah kepekaan rohani menyelamatkanmu dari keputusan yang buruk? Jika ya, pikirkan itu dengan jujur. Karena di bagian terakhir, kita akan membahas hal yang paling serius dari semuanya. Bahaya mengabaikan Roh Kudus dan bagaimana memastikan Dia benar-benar tinggal dan bekerja di dalam hidupmu.
Bahaya mengabaikan Roh Kudus. Mari kita jujur, tidak ada yang lebih berbahaya daripada mengabaikan Roh Kudus. Bukan karena Dia berhenti berbicara, tetapi karena hati kita berhenti mendengar. Alkitab memperingatkan dalam Efesus 4:30, "Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah." Itu berarti mungkin saja mendorongnya menjauh, membungkam suaranya dalam hidup kita. Dan ketika itu terjadi, mati rasa rohani mulai muncul. Hal-hal yang dulu menegurmu tidak lagi mengganggumu. Dosa yang dulu terasa berat, sekarang terasa biasa. Dan bagian yang paling menakutkan, kamu bahkan tidak menyadari bahwa itu sedang terjadi. Lihat Raja Saul dalam 1 Samuel 16:14. Pada suatu waktu ia dipilih oleh Allah, dipenuhi rohnya, berjalan dalam perkenanan ilahi. Namun seiring waktu, ia mengabaikan suara Allah, melakukan segala sesuatu menurut caranya sendiri, dan mencari pembenaran atas ketidaktaatannya. Lalu roh Tuhan meninggalkannya. Bayangkan itu. Suatu hari Saul memiliki urapan, keesokan harinya itu hilang. Dan yang paling mengerikan, ia tidak langsung menyadarinya. Itulah bahaya mengabaikan roh. Semakin sering kamu melakukannya, semakin sedikit kamu menyadari bahwa kamu melakukannya. Sekarang mari kita buat ini pribadi. Pernahkah kamu merasa jauh dari Allah? Bukan karena Dia meninggalkanmu, tetapi karena kamu berhenti mendengarkannya. Mungkin dimulai dari hal kecil, melewatkan doa, berkompromi sedikit demi sedikit. Lalu tanpa kamu sadari, kamu mulai menjauh. Kebanyakan orang tidak pernah secara terang-terangan menolak Allah. Mereka hanya menjadi nyaman tanpanya. Mereka kehilangan rasa mendesak untuk mencarinya. Dan disitulah musuh masuk. Karena seorang Kristen tanpa tuntunan Roh Kudus adalah sasaran yang mudah. Itulah sebabnya 1 Tesalonika 5:19 memperingatkan, "Janganlah kamu memadamkan roh." Jadi bagaimana kamu tahu jika kamu telah mengabaikan Roh Kudus? Sederhana. Apakah hal-hal yang dulu menegurmu masih menegurmu? Apakah kamu masih merasakan beratnya dosa? Apakah kamu masih mendengar suaranya ketika kamu hampir membuat keputusan yang salah? Atau apakah kamu sudah terbiasa hidup tanpa peringatan batin itu? Jika kamu bisa berdosa tanpa merasakan apapun, itu adalah tanda bahaya. Roh Kudus selalu menegur, tetapi jika kamu terus-menerus mengabaikannya, hatimu akan mengeras. Namun inilah kabar baiknya. Belum terlambat. Tidak peduli sejauh apa kamu merasa telah menyimpang, Roh Allah masih memanggilmu kembali. Fakta bahwa kamu mendengarkan ini sekarang adalah bukti bahwa Dia masih berbicara. Yang perlu kamu lakukan hanyalah merespons. Dalam Mazmur 51, 10-11, Daud berseru, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah roh yang teguh di dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil Roh Kudusmu dariku." Itu adalah doa yang selalu Allah jawab. Sekarang mari kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri pertanyaan terpenting dari semuanya. Apakah Roh Kudus benar-benar ada di dalam diriku? Bukan apakah kamu percaya kepada Allah. Bukan apakah kamu pergi ke gereja, tetapi apakah kamu melihat bukti roh dalam hidupmu? Roma 8:9 dengan jelas berkata bahwa jika seseorang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini bukan isu kecil, ini adalah segalanya. Periksa hatimu. Apakah kamu melihat buah roh dalam hidupmu seperti yang tertulis dalam Galatia 5:22-23? Kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bukan sempurna, tetapi ada pertumbuhan, ada perubahan. Jika tidak ada perubahan sama sekali, itu masalah serius. Ketika Roh Kudus ada di dalam dirimu, mustahil untuk tetap sama. Dan mari kita masuk lebih dalam. Ketika kamu berdosa, apakah kamu merasakan tegulan? Bukan rasa malu, bukan rasa bersalah yang menghancurkan, tetapi ketidaknyamanan kudus yang mendorongmu untuk kembali kepada Allah. Ibrani 12:6 berkata bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tegulan adalah bukti kasih dan kehadirannya. Yang seharusnya menakutkan bukanlah ditegur, tetapi tidak ditegur sama sekali. Mungkin kamu berkata, "Aku ingin yakin, tetapi aku tidak tahu." Dengarkan ini. Jika kamu peduli dengan pertanyaan ini, jika kamu mencari jawabannya, itu sendiri adalah tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam dirimu. Orang yang tidak memiliki roh tidak peduli. Namun, Allah tidak ingin kamu hidup dalam keraguan. Dalam Lukas 11:13, Yesus berkata bahwa Bapa di sorga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus bukan hanya untuk pendeta atau pemimpin, Dia untukmu. Jadi inilah undangannya. Berhentilah sejenak. Tarik napas. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang menghalangiku untuk sepenuhnya berserah kepada Allah? Apakah itu ketakutan, gangguan, dosa yang belum diserahkan? Apapun itu, letakkanlah. Karena satu-satunya hal yang memisahkanmu dari kepenuhan Roh Kudus adalah kesediaanmu untuk berkata "ya". Jangan biarkan momen ini berlalu tanpa tindakan. Jika pesan ini berbicara kepadamu, lakukan dua hal. Pertama, renungkan tanda mana yang sudah kamu lihat dalam hidupmu dan tanda mana yang perlu kamu kembangkan. Kedua, buat keputusan hari ini untuk mencari Allah dengan lebih sungguh melalui doa, firman, ketaatan, dan kehadirannya. Jangan menunggu. Jika kamu sudah sampai sejauh ini, itu berarti kamu lapar akan lebih dari Allah. Dan sekarang, sebelum kita mengakhiri, ingatlah ini. Kehadiran Roh Kudus bukan ide abstrak. Ia nyata, ia bisa dialami, ia mengubah hidup. Pertanyaannya bukan apakah Dia tersedia, tetapi apakah kamu bersedia. Karena ketika kamu mendekat kepada Allah, Dia akan mendekat kepadamu. Dan ketika Roh Kudus memenuhi hidupmu, kamu tidak akan pernah sama lagi.